Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pembimbing dan teman-teman yang saya cintai. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkanlah saya di sini yang bernama Diva Intan Putri Sukaca dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Penerapan Ikhlas sebagai Media Pembelajaran Daring Mata Pelajaran PAI di SMK Muhammadiyah Kartasura. Untuk itu, langsung lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu ada abstrak yang dijelaskan bahwa pembelajaran online ikhlas juga memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu salah satunya untuk kekurangannya adanya sistem online, maka proses belajar siswa akan terasa jenuh, capek, dan jenuh. Cara menghadapi siswa yang memiliki sikap jenuh tersebut dapat memanfaatkan fasilitator teknologi untuk menerapkan proses sistem pembelajaran. Untuk metodenya yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan sumber data. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, jurnal, dan diolah menjadi kesimpulan. Langsung saja lanjut ke metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dan kualitatif. Menurut Rukin, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif yang berdasarkan fakta. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Kartasura. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi dengan maka kurikulum dan guru PAI. Untuk teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langsung lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk itu, pihak SMK Muhammadiyah Kartasura memfasilitasi peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran secara daring melalui aplikasi ikhlas yang dirasa akan mempermudah proses mengajar belajar. Aplikasi ikhlas tersebut adalah salah satu bentuk dari e-learning yang digunakan sebagai media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, media pembelajaran tersebut sangat diperlukan guna menjadi sarana untuk menyempurnakan penyampaian materi pelajaran. Oleh karena itu, pihak SMK Muhammadiyah Kartasura memfasilitasi guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran daring melalui aplikasi ikhlas yang dirasa akan mempermudah proses belajar mengajar. Aplikasi ikhlas tersebut adalah salah satu bentuk e-learning yang berbasis website yang dirancang khusus oleh SMK Muhammadiyah Kartasura yang digunakan sebagai media untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Untuk strategi pembelajaran tersebut yang ada di SMK Muhammadiyah Kartasura, yaitu dengan adanya strategi pembelajarannya, tujuannya agar pembelajaran daring menjadi lebih efektif dan lebih fleksibel dengan memanajemen waktu belajar dengan baik.
Oleh karena itu, proses belajar mengajar sebagai seorang guru sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana strategi yang sesuai dalam memanfaatkan penggunaan media dalam pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di SMK Muhammadiyah Kartasura memiliki kebijakan dalam menggunakan e-kelas bahwa standar file yang harus digunakan selama mengajar secara daring minimal adalah PPT. Kemudian strategi pembelajaran tersebut digunakan dalam mapel PAI adalah mengajak peserta didik berdiskusi di forum diskusi e-kelas dengan memberi satu masalah yang sesuai dengan materi PAI. Apabila diskusi tersebut kurang berjalan dengan baik, maka guru akan memberikan tugas individu kepada peserta didik dan harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam menggunakan e-kelas ini juga dievaluasi oleh kurikulum, yaitu setelah 2 minggu pembelajaran daring menggunakan e-kelas dengan cara pembagian angket atau kuesioner kepada peserta didik yang berisikan kepuasan pelanggan. Istilah pelanggan yang dimaksud ialah peserta didik. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak kurikulum, bahwa masih banyak guru yang tidak mengikuti standar mengajar yaitu PDF atau Word dan PPT. Itu selanjutnya ada analisis kendala yang dialami dari penerapan ikhlas sebagai media pembelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah Kartasura. Yang pertama dituliskan bahwa penguasaan teknologi. Yang dimaksud penguasaan teknologi tersebut adalah masih ada guru yang belum menguasai teknologi seperti kesulitan dalam mengoreksi hasil ujian peserta didik. Untuk meminimalisir hal tersebut, SMK Muhammadiyah Kartasura juga mengadakan pelatihan khusus bagi para guru terkait penguasaan teknologi pembelajaran. Untuk poin kedua dituliskan juga koneksi jaringan internet. Yang dimaksud di situ adalah koneksi jaringan internet masih menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran daring dikarenakan letak geografis rumah peserta didik yang jauh dari jangkauan internet. Poin ketiga dituliskan bahwa peserta didik tersebut dituntut untuk belajar secara mandiri untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru melalui aplikasi e-kelas, dan tak jarang mereka acuh, tidak proaktif, dan bahkan tidak mengikuti pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi hal ini, guru berusaha menanyakan materi yang belum dipahami peserta didik melalui aplikasi WhatsApp pribadi atau WhatsApp group. Untuk poin yang terakhir ada dalam pemantauan keterampilan dan sikap peserta didik selama pembelajaran daring kurang maksimal, maka oleh karena itu guru bekerja sama dengan para wali murid agar bisa sejalan dengan proses belajar pengajar secara daring tersebut. Untuk itu slide yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan ikhlas di SMK Muhammadiyah Kartasura juga memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. Ada manfaat bagi guru, menjadi pedoman bagi guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menjadikan semangat bagi guru dalam penyajian materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Serta metode itu juga bervariasi karena tidak terlalu monoton dan membuat peserta didik merasa sikap jenuh atau monoton. Untuk itu disebutkan bahwa manfaat bagi peserta didik meningkatkan minat belajar peserta didik sehingga peserta didik mampu menganalisis materi pembelajaran dan mengetahui makna yang dibahas dalam materi tersebut. Kemudian hal yang paling penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai ialah memaksimalkan strategi dalam menyiapkan materi dan pemilihan media pembelajaran.
sedikit yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.